Halo murid-murid, apa kabar? Miss berharap kalian semua sehat-sehat saja ya. Nah, di video hari ini, Miss akan memperkenalkan siapa sih guru-guru yang nantinya akan mengajari di kelas kalian masing-masing. Bersama Miss sendiri, Miss Fitriani, nantinya Miss akan mengajar di kelas 4A dan 4D. Hai semuanya, perkenalkan nama Miss Halina. Miss Halina mengajarkan pelajaran TIK di kelas 4B dan 4C. Sampai jumpa nanti. Halo, perkenalkan nama saya Antoni. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik kita yang sudah naik dari kelas 3 ke kelas 4. Nah, di kelas 4 ini nanti saya Antoni akan membawakan pelajaran dengan mata pelajaran TIK untuk kelas 4E dan kelas 4F. Sampai jumpa di kelas. Hai murid-murid, perkenalkan nama Sir adalah Sir Johan. Nah, jadi Sir mau ngasih tahu, Sir ngajar TIK di kelas 4G dan H. Nah, sekarang murid-murid sudah tahu kan siapa nama guru yang mengajar pelajaran TIK di kelas kalian masing-masing. Di video kali ini, Miss Fitriani akan membahas topik yang ada di buku cetak bab 1 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, Miss mau tanya nih, kalian tahu nggak sih teknologi informasi dan komunikasi jika disingkat menjadi apa? Ya, benar sekali. Teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan kepanjangan dari TIK. Jadi yang biasanya kita sebut TIK, pelajaran TIK, itu adalah singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari 3 kata yang berbeda arti. Yang pertama, teknologi. Teknologi adalah alat dan bahan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Informasi merupakan kabar berita atau ilmu pengetahuan. Sedangkan komunikasi adalah kegiatan berbicara antar 2 orang atau bisa saja lebih. Jadi dalam kegiatan berbicara ini ada 2 ya, yaitu komunikasi secara langsung antara orang dengan perorangan, ataupun secara tidak langsung melalui media-media tertentu seperti misalnya chatting, telepon, video call, dan lain-lainnya. Jadi kegiatan komunikasi ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum orang-orang mengenal tulisan, mengenal A sampai Z, mengenal angka. Nah, orang-orang pada zaman Yunani kuno juga sudah berkomunikasi dengan menggunakan alat yang sederhana sekalipun. Komunikasi digunakan untuk supaya mereka itu dapat mengetahui informasi ataupun bertukar informasi antar orang perorangan. Orang-orang pada zaman dahulu, sebelum mereka itu mengenal tulisan, mengenal angka, mereka berkomunikasi salah satunya adalah dengan gambar. Jadi gambar-gambarnya itu bisa saja diukir ataupun ditulis di dinding. Nah, pernah nggak kalian pergi ke suatu tempat dan kalian menjumpai ada gambar-gambar di dinding-dindingnya itu, seperti contohnya di samping ini. Nah, jadi seperti gambar yang tadi ya, tanpa Miss memberitahu kalian, ini di museum loh, kalian hanya melihat gambarnya saja. Kalian sudah tahu, oh ini ada kepala hewannya, ini ada gambar dari hewan. Kalian sudah bisa langsung mendeskripsikan, ini adalah museum untuk hewan. Kalian sudah bisa langsung tahu. Nah, begitulah kira-kira cara orang dulu berkomunikasi melalui gambar. Nah, contoh yang lain adalah, nah, jadi lampu sorot ini dipasang di atas mercusuar. Mercusuar itu adalah sebuah bangunan yang sangat tinggi yang ada di tepi laut. Jadi fungsinya itu adalah memberi kedipan lampu agar kapal-kapal ini tahu, oh ini adalah pelabuhan kita, mereka bisa tahu, lalu mereka bisa berlabuh di sana. Karena pada zaman dahulu kapal-kapalnya itu belum canggih, belum ada lampu-lampu di kapal itu. Dan di lautan sekalipun itu sangat gelap, tidak ada lampu sama sekali. Makanya kenapa lampu sorot ini dipasangnya itu di atas mercusuar.
Di daerah pedesaan juga terdapat satu alat tradisional yang biasanya digunakan masyarakat sekitarnya untuk menyampaikan informasi jarak jauh. Ya, namanya adalah kentungan. Kentungan adalah suatu benda yang terbuat dari kayu dan biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Itu ditandakan sebagai araram. Dan pada zaman dahulu itu digunakan jika ada bahaya, orang-orang ini akan mengetuk kentungannya sebagai pentanda. Teknologi ini pun mulai berkembang sampai akhirnya seorang penemu yang bernama Samuel Morse yang berasal dari Amerika, dia berhasil menemukan sebuah penemuan yang dinamakan telegraf listrik. Nah, jadi telegraf ini digunakan untuk mengirimkan pesan kepada orang yang lebih jauh melalui kawat listrik. Dan kita di saat mengetikkan pesan itu hanya dapat menggunakan kode yang disebut dengan kode Morse. Kode Morse ini hanya terdiri dari dua simbol, yaitu titik dan garis. Si penerima pesan ini harus menerjemahkan dulu satu-satu kodenya itu. Kebayang gak sih betapa sulitnya orang zaman dahulu itu berkomunikasi? Nah, kalian sudah lihat kan betapa sulitnya orang zaman dahulu berkomunikasi. Betapa bersyukurnya kita yang hidup di masa sekarang yang sudah canggih ini. Jadi, video yang tadi adalah pembahasan tentang perkembangan teknologi dan informasi pada masa lalu. Di video selanjutnya, Miss akan membahas tentang perkembangan teknologi dan informasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.